Kutipan teratas oleh Charles Caleb Colton. Persahabatan sejati itu seperti kesehatan yang sehat, nilainya jarang diketahui sampai hilang. Jika Anda tidak dapat menginspirasi seorang wanita dengan cinta pada Anda, penuhi dia dengan cinta pada dirinya sendiri. Gelombang semua yang berlebihan akan menjadi milik Anda. Persahabatan seringkali berakhir dengan cinta, tapi cinta dalam persahabatan tidak pernah. Persahabatan yang paling kuat terbentuk dalam kemalangan bersama, seperti besi yang paling kuat disatukan oleh nyala api yang paling ganas. Pelukan bernilai ribuan kata, seorang teman lebih berharga. Persahabatan sejati itu seperti kesehatan yang sehat, nilainya jarang diketahui sampai ia hilang. Bunuh diri terkadang muncul karena kepengecutan, tapi tidak selalu, karena kepengecutan terkadang menghalanginya, karena banyak orang hidup karena takut mati, begitu pula banyak orang mati karena takut hidup. Saat-saat bencana besar dan kebingungan merupakan masa yang produktif bagi para pemikir terhebat. Biji paling murni dihasilkan dari tungku terpanas. Sambaran petir yang paling terang muncul dari badai yang paling gelap. Persahabatan sejati itu seperti kesehatan yang sehat, nilainya jarang diketahui sampai ia hilang. Selain mendapatkan teman baik, perolehan terbaik adalah mendapatkan buku bagus. Banyak buku tidak memerlukan pemikiran dari orang yang membacanya, dan karena alasan yang sangat sederhana, mereka tidak mengajukan tuntutan seperti itu kepada orang-orang yang menulisnya. Tidak ada perusahaan yang lebih baik daripada burung. Kita lebih cenderung menangkap keburukan orang lain dibandingkan kebaikan, karena penyakit jauh lebih menular dibandingkan kesehatan. Uang adalah hal yang paling membuat iri, namun paling tidak dinikmati. Kesehatan adalah hal yang paling dinikmati, namun paling tidak membuat iri. Kami membenci beberapa orang karena kami tidak mengenal mereka, dan kita tidak akan mengenal mereka karena kita membenci mereka. Manusia dilahirkan dengan dua mata, tetapi hanya satu lidah, sehingga mereka dapat melihat dua kali lebih banyak daripada berbicara. Kekaguman kita terhadap tulisan yang bagus akan selalu sebanding dengan kesulitan nyata dan kemudahannya. Beberapa orang membaca dan berpikir, ini jarang terjadi. Beberapa untuk ditulis, ini adalah hal biasa. Dan ada pula yang membaca untuk berbicara, dan mereka merupakan mayoritas. Penghasilan kami seperti sepatu kami. Jika terlalu kecil, mereka akan melukai dan mencubit kita. Tetapi jika terlalu besar, kita akan tersandung dan tersandung. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam potongan-potongan kecil waktu yang dihasilkan setiap hari, dan yang dibuang oleh kebanyakan orang. Jika setan pernah tertawa, pastilah itu terjadi pada orang-orang munafik,
Mereka adalah korban penipuan terbesar yang dimilikinya. Mereka melayani dia lebih baik daripada orang lain, dan tidak menerima upah. Kekuasaan akan memabukkan hati yang terbaik, seperti anggur memabukkan kepala yang terkuat. Tidak ada orang yang cukup bijaksana atau cukup baik untuk dipercaya dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Barang siapa yang hanya percaya pada apa yang dapat ia pahami sepenuhnya, pasti mempunyai kepala yang sangat panjang atau keyakinan yang sangat pendek. Kebebasan tidak akan turun ke tangan suatu bangsa. Suatu bangsa harus mengangkat dirinya menuju kebebasan. Itu adalah berkah yang harus diraih sebelum bisa dinikmati. Kekayaan adalah suatu hal yang relatif karena orang yang memiliki sedikit dan menginginkan lebih sedikit lebih kaya daripada orang yang memiliki banyak tetapi menginginkan lebih banyak. Untuk mengenal seseorang, amati bagaimana dia memenangkan objeknya, bukan bagaimana dia kehilangannya. Karena ketika kita gagal, harga diri kita mendukung. Ketika kita berhasil, itu mengkhianati kita. Ketika jutaan orang bertepuk tangan, Anda dengan serius bertanya pada diri sendiri apa kerugian yang telah Anda lakukan. Dan ketika mereka tidak menyetujui Anda, alangkah baiknya. Sebagian besar kemalangan yang kita alami lebih bisa ditopang daripada komentar teman-teman kita terhadapnya. Menulis apa yang layak diterbitkan, menemukan orang jujur untuk menerbitkannya, dan membuat orang berakal sehat membacanya, adalah 3 kesulitan besar dalam menjadi seorang penulis. Ada beberapa penipuan yang dilakukan dengan sangat baik, sehingga bodoh jika tidak tertipu olehnya. Kita sering berpura-pura takut pada apa yang sebenarnya kita benci, dan lebih sering kita meremehkan apa yang sebenarnya kita takuti. Kita mungkin menimbun kenikmatan seperti halnya menimbun anggur, tetapi jika kita menunda mencicipinya terlalu lama, kita akan mendapati bahwa keduanya menjadi asam karena bertambahnya usia. Like, komen dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe.